Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang menonton ini kapanpun dan dimanapun. Sebelumnya aku minta maaf, video pengganti ini buat kelas Jumat kemarin karena aku tabrakan jadwalnya sama magang. Dan setelah video ini bakal ada tugas nantinya, 2 tugas, tapi yang tugas pertama ini mengacu pada video karena sebagai pengganti absen kalian. Nah, tugas pertama nggak susah banget karena bakal aku jelasin di video mirip banget. Kalau tugas kedua nanti aku bikin topologi baru. Memang agak lebih rumit tapi ini gabungan antar VLAN trunking yang pernah aku jelasin sama interVLAN yang aku jelasin saat ini. Oke, lanjut aja. Sekarang kita bahas interVLAN dan STP. Untuk STP-nya nggak aku buat tugas karena di sini aku cuma jelasin basicnya aja bentar. Sedikit banget. Kalau interVLAN ini apa sih? Jadi interVLAN ini berguna buat meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lainnya ya. Nah, gimana sih cara nyambunginya? Sedangkan kan kalau mau nyambung itu nggak bisa asal ya, karena ada broadcast domainnya tuh berbeda. Nah, maka dari itu kita membutuhkan perangkat layer 3 nih. Nah, perangkat layer 3 itu apa? Perangkat layer 3 itu bisa kita sebut sebagai router atau switch layer 3, yang dimana perangkat ini harus bisa dibuat trunking ke switch, berarti dari router ke switch dengan interface fast Ethernet, begitu. Nah, untuk opsi pada interVLAN itu ada 3. Yang pertama ini, legacy interVLAN routing. Ini tuh sebenarnya nggak masuk di materi sih. Ini aku cuma jelasin dasarnya aja, basicnya aja gitu loh. Karena yang lebih dijelasin itu nanti router on a stick sama switch layer 3 itu. Nah, ini aku jelasin karena ini merupakan basicnya. Jadi legacy ini merupakan cara lama ya untuk menghubungkan VLAN gitu, menghubungkan antar VLAN dengan menggunakan router. Jadi karena ini cara lama, jadi legacy ini hanya efektif untuk skala jaringan kecil. Kok bisa sih cuma bisa skala jaringan kecil? Nah, karena gini, di router sendiri itu hanya ada dua interface. Nah, semisal ya nih, bukan semisal sih, maaf. PC2 ini kan VLAN 10, sedangkan PC3 VLAN 20. Jadi setiap interface yang terhubung itu dihubungkan dengan VLAN yang ada. Nah, kalau kita pakai legacy, itu kan nggak efektif banget ya, berarti cuma bisa menyambungkan 2 VLAN. Kalau semisal di sini ada VLAN 30 gitu, di sini ada VLAN 30. Nah, kan nggak bisa tuh, karena interface-nya cuma ada 2, makanya cuma bisa skala jaringan kecil. Nah, lalu untuk router sendiri, itu berguna sebagai default gateway dari para VLAN yang tersedia. Lalu opsi kedua yaitu router on a stick. Nah, router on stick ini skala penggunaan jaringannya dari kecil hingga menengah ya, karena nanti kalau umpama yang besar itu kita pakainya multi-layer switch gitu. Nah, router on stick ini berguna banget buat mengatasi keterbatasan pada legacy. Karena legacy tadi cara lama ya. Nah, sekarang cara terbarunya adalah router on a stick dengan kita hanya menyambungkan satu interface antara router dan switch. Nah, dengan satu interface ini, kita nggak perlu nih kayak legacy tadi. Legacy tadi kan 2 interface buat 2 VLAN doang kan. Nah, kalau router on a stick, satu interface kita bisa membagi ke banyak VLAN. Semisal di sini ada VLAN 10 sampai 100 pun kita tetap bisa. Karena yang penting kita mengetikkan IP-nya itu nggak salah kan. Nah, cuma untuk router on a stick ini kekurangannya adalah collision domain, yang dimana kalau misal kita typo atau kita lupa nih IP antar PC, IP antar VLAN tuh berapa. Nah,
itu bisa bikin kita jadi bentrok di domainnya. Jadi memang harus teliti saat kita memasukkan di CLI-nya gitu. Nah, lalu yang ketiga ada MLS multi-layer switch yang biasa disebut dengan switch layer 3. Oke, cara ini yang paling efektif buat skala penggunaan jaringan menengah ke atas. Karena apa? Karena di sini bisa kalian lihat multi-layer switch MLS ini itu bekerja selayaknya router. Jadi kerja dia tuh menggabungkan fungsi switch dan router. Kalau di VLAN trunking kan kita memberikan penamaan VLAN, terus mengarahkan port VLAN itu menggunakan switch ya. Nah, terus kalau di router on a stick tadi, setelah kita mendeklarasikan VLAN-VLAN tersebut di switch, nah kita harus melakukan trunking tuh di router. Nah, kalau di sini nggak perlu. Di sini tuh langsung aja gitu, langsung aja. Semuanya bisa digabung di sini. Nah, oke, lanjut. Materi kedua yang akan aku jelaskan yaitu STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, di mana STP ini tuh merupakan protokol pada switch buat mencegah terjadinya looping saat antar switch ini saling mengirimkan frame. Nah, jadi kenapa kok harus ada STP ini? Nah, bisa kalian lihat di topologi ini ya, topologi yang udah aku sertakan gambarnya. Kita fokus ke interface atas sama interface bawah gitu. Kan ada dua interface nih. Nah, aduh hujan. Maaf, semoga suara hujannya nggak masuk ya, nggak terlalu masuk. Nah, lanjut. Jadi interface atas dan bawah. Kalian bisa lihat kalau yang atas kan tersambung semua ya. Hijau semua nih. Sedangkan yang bawah hijau sama oranye, bulatan oranye. Nah, di bulatan oranye ini interface yang bukan interface ya. Jadi port yang terhubung dengan switch 19 itu di blocking, ditutup. Karena apa? Karena kalau semisal semuanya kita buka, nanti switch 18 saat mengirimkan frame ke 19 itu akan muter terus. Kirim ke sini. Nggak berhenti. Sini lagi. Sini lagi. Gitu terus. Nggak pernah berhenti. Makanya hal itulah yang bakal menyebabkan looping. Nah, lalu gimana sih caranya? Nah, kita memang harus menutup salah satu port yang tersambung pada switch ini biar looping ini nggak terus-terusan terjadi karena kalau kayak gitu tuh jadi nggak efektif kan istilahnya kayak spam lah kamu ngirim pesan yang sama terus-menerus nah itu kan jadi kalau semisal terlalu banyak itu bisa juga terjadi tabrakan terjadi overload gitu kan nah eh, gimana caranya jadi untuk switch ini bakal dipilih satu switch yang akan menjadi root bridge. Jadi root bridge ini yang tidak akan memiliki port yang di-blocking. Jadi kalau di gambar ini ya, di gambar topologi ini yang menjadi root bridge adalah switch 18 root bridge atau designated bridge dan yang lainnya menjadi backup. Nah, kalau backup ini untuk apa? Backup ini untuk namanya aja cadangan ya, untuk cadangan lah. Kalau semisal nih interface yang atas mati, nah interface bawah gantiin. Otomatis si bulatan merah ini akan jadi hijau karena yang atas mati gitu. Itu cara kerjanya spanning tree protocol pada switch gitu.